Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Indah Pramesti dari kelompok 1. Di sini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Hakikat Islam sebagai Way of Life bagi seorang Islam. Saya sendiri di sini akan menjelaskan pengertian Islam. Islam adalah jalan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan manusia, alam semesta, dan seluruh kehidupan yang terdapat di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwa Islam sebagai diin atau peraturan hidup yang sempurna dalam firman-Nya, seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Terima kasih. Saya Aulia Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam Islam. Baik, tujuan dalam Islam adalah membentuk pribadi yang kamil, di samping juga masyarakat yang ideal, yang menitik beratkan pembentukan moral dan kerohanian sebuah masyarakat, dan tidak lupa turut membangunkan nilai ketamadunan. Seterusnya, membina masyarakat yang kukuh dan berwibawa di mata dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail apa itu pribadi kamil dan nilai ketamadunan. Yang pertama, pribadi kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata pribadi dan kamil. Secara harfiah, pribadi berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Dengan demikian, bisa kita simpulkan pribadi kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut ahli tasawuf, falsafi Ibnu Arabi dan Abd al-Jili, pribadi kamil yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, perkataan tamadun sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan kebendaan atau material sebuah masyarakat. Secara umumnya, tamadun diartikan sebagai pencapaian manusia dalam bidang kebendaan, di samping tidak mengabaikan tentang aspek-aspek kerohanian yang menjadi panduan ke arah kesempurnaan kehidupan di dunia dan akhirat. Itulah penjelasan dari saya apa itu tujuan dari Islam. Nama saya Nirvana Abdillah Sandi. Saya akan membawakan fungsi agama Islam. Fungsi agama Islam ada 4. Yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup, membentuk kepribadian yang harmonis agar mampu menghadapi cobaan atau ujian dalam hidup dengan lebih tenang. Yang kedua, sebagai penolong dalam kesukaran, karena orang yang tidak beragama cenderung menghadapi sebuah masalah hidup atau cobaan hidup dengan pesimis. Berbeda dengan orang yang beragama, mereka akan lebih optimis dalam menghadapi cobaan hidup, karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan yang melebihi dari batas kemampuan hambanya. Yang ketiga, sebagai penentram batin, orang yang beriman tidak akan gelisah karena sesuatu atau karena apa yang dia miliki. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, mereka akan gelisah terhadap sesuatu yang mereka miliki. Yang terakhir, yang keempat, pengendali moral. Dalam Islam, diajarkan untuk menghormati orang lain. Kita tidak diajarkan untuk meminta agar kita dihormati dengan orang lain. Maka dari itu, begitu banyak pelajaran moral seperti berpakaian, cara berbicara, dan sebagainya.
Perkenalkan, nama saya Davina Ardianiza Pramestiwi dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Nirvana. Jika Mas Nirvana tadi menjelaskan tentang fungsi agama Islam sebagai the way of life, maka di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ajaran Islam. Ruang lingkup ajaran Islam sendiri ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna mampu menyimpulkan segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan sudah menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Syariah adalah sistem hukum yang didasari oleh Al-Quran, As-Sunnah, atau ijtihad. Seorang pemeluk agama Islam menjalankan ketentuan ini sebagai konsekuensi dari keislamannya. Akhlak secara bahasa adalah sifat tabiat budi pekerti atau perangai yang melekat pada diri seseorang ini. Secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir pada diri manusia dengan sengaja, tidak dibuat dan telah menjadi kebiasaan. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan baru dan menjadi dasar untuk menjalankan syariat Islam. Yang kedua As-Sunnah. As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Ada pula pengertian As-Sunnah menurut syariat, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takdir atau penetapan. Sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengan adanya sebagai tasyri. Adapun hadis menurut bahasa Arab ialah sesuatu yang baru, sebagai istilah sama dengan As-Sunnah. Dan yang ketiga ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berbunyi ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dan tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Fungsi ijtihad, meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran. Selain itu, ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Ada beberapa jenis dari ijtihad. Yang pertama yaitu ijma', artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek. Yang ketiga, istihsan. Beberapa definisi istihsan. 1. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. 2. Argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. 3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima oleh maslahat orang banyak. Dan maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Yang terakhir, suzud zariyah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Ya, pada akhirnya kita sampailah pada materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam sendiri itu dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah Rabbaniyah.
Islam ini adalah agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan. Ia bukan kreasi manusia, juga bukan kreasi Nabi yang membawanya. Maka Islam adalah jalan Tuhan. Tugas para Nabi adalah menerima, memahami, dan menyampaikan ajaran itu kepada umat manusia. Yang kedua, ada syumuliyah. Ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dari pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara, dari sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan, lingkungan, pendidikan, hingga kebudayaan. Lalu selanjutnya ada insaniyah. Ajaran Islam mendudukan manusia pada posisi kunci dalam struktur kehidupan ini. Manusia adalah pelaku yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengimplementasikan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang berarti manusia itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Lalu selanjutnya ada sabat dan tasawur. Islam membawa ajaran yang berisi hakikat-hakikat besar yang bersifat tetap dan permanen, yang tidak akan pernah berubah dalam semua ruang dan waktu. Hakikat-hakikat itu melampaui batas-batas ruang dan waktu serta bersifat abadi, seperti hakikat abadi tentang wujud dan keesaan Allah, hakikat penyembahan kepada Allah, hakikat alam sebagai ciptaan dan wadah fisik kehidupan nyata, hakikat manusia sebagai makhluk yang paling terhormat karena misi khilafahnya, hakikat iman kepada Allah. Selanjutnya ada tawazun. Ajaran Islam seluruhnya seimbang dan memberi porsi kepada seluruh aspek kehidupan manusia secara proporsional. Tidak ada yang berlebihan atau kekurangan. Tidak ada perhatian yang ekstrim terhadap suatu aspek dengan mengorbankan aspek lain, karena semua aspek itu adalah satu kesatuan yang menjalankan fungsi yang sama dalam struktur kehidupan manusia. Ada keseimbangan antara bagian-bagian yang bersifat fisik dalam kurung zahir dan metafisik dalam kurung gaib dalam keimanan. Ada keseimbangan antara kecenderungan kepada materialisme dan spiritualisme dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada waqi'iyah. Ajaran Islam diturunkan untuk berinteraksi dengan realitas-realitas objektif yang nyata-nyata, ada sebagaimana ia adanya. Selain itu, ajaran-ajarannya didesain sedemikian rupa yang memungkinkan diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Dan yang selanjutnya ini mungkin yang terakhir adalah ijabiyah. Ajaran Islam mengajarkan untuk bersikap positif dalam menjalani kehidupan sebagai lawan dari pesimisme dan fatalisme. Keimanan bukanlah suatu yang beku dan kering yang sanggup menggerakkan manusia. Keimanan adalah sumber tenaga jiwa yang mendorong manusia untuk merealisasikan kebaikan dan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Dan sudah menjadi tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada pada masanya. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang-kurangnya itu mohon maaf, itu kesalahan dari kami, dan bila ada lebih-lebihnya itu selebihnya pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.